Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah penguasa nahar pagi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kula panjenengan sedaya iman lan uji Islam. Dengan iman ini kula panjenengan sami berharap kepada Allah supados kula panjenengan sami dados tiang-tiang ingkang dipun jagi keistiqomahanipun, sehingga kula panjenengan sami bisa merasakan nikmat iman tidak cuma di akhirat, tapi bisa merasakan nikmat iman ketika kita masih berada di dunia. Ajaban lil amril mu'minin, sungguh sangat luar biasa urusan orang-orang beriman. Manakala dia diberi nikmat maka dia bersyukur, manakala dia diberi musibah maka dia akan bersabar. Maka kacamata seorang beriman tentu berbeda dengan kacamata orang yang tidak beriman. Ketika kula panjenengan sami mangertosi berita saking sederek-sederek beriman kula panjenengan sami wonten ing Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, ketika mereka ditimpa musibah berupa gempa 7,7 skala Richter, dilanjutkan dengan tsunami ombak setinggi 4 meter. Maka kalau seandainya kita hanya menggunakan akal manusia, maka pasti seorang manusia akan berpikir, kira-kira teknologi apa yang membuat kita kemudian terkena musibah seperti itu? Apakah manusia tidak bisa mengatasi dengan teknologi yang dimiliki oleh manusia? BMKG mengakui, Bapak Ibu, bahwa untuk urusan gempa memang BMKG belum bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa. Kados ini teng Palu itu sudah ada peringatan dini tsunami. Pun dikandani sebentar lagi akan terjadi tsunami. Tapi kemudian peringatan itu dicabut sama BMKG. Akhirnya orang-orang datang ke pantai. Ada sekitar 1.000 orang sedang menikmati pemandangan pantai. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Memang gempa itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Maka mudah bagi Allah untuk menggerakkan lempeng bumi ini untuk bergerak, sehingga goyang sedikit saja terjadi satu musibah yang luar biasa. Enten satu galing warga sempat memotret kondisi dirinya terjebak di hotel lantai 5, nggak bisa turun, nggak bisa naik, listrik mati. Sementara di bawah itu tsunami, airnya sudah menggenang, ombak 4 meter Pak. Sampai kemarin ada video panjenengan tingali ada kapal kontainernya saja itu sampai ngambang. Sekelas kontainer itu sangat ngambang itu luar biasa. Artinya subhanallah,
ajaban lil amril mu'minin, sesungguhnya datangnya musibah itu hanya akan menambah kesabaran seorang hamba yang beriman. Maka ibu bapak rahimakumullah, bagi seorang mukmin kula panjenengan sedaya, pilihannya namung kalih. Kalau tidak bersyukur maka kita bersabar, kalau tidak bersabar maka kita bersyukur. Pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang sampai hari ini untuk bersyukur saja mereka tidak bisa? Wonten satu dari kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngendika, bersyukur itu memuat 3 hal. 1, syukur itu harus senantiasa diucapkan dengan lisan. Mulut kita ini ibu bapak kecil, mungil, tapi bisa mengantar kita ke surga, tapi sebaliknya juga bisa mengantar kita ke neraka. Ada orang berlebih-lebihan dengan mulutnya. Baru saja seorang pejabat bilang di media sosial, kalau pembangunan negara ini 4 tahun 5 tahun lagi akan mirip seperti Sidratul Muntaha. Ini berlebihan. Tidak ada dunia ini yang bisa menyamai Sidratul Muntaha. Kalimat ini bahaya kalau diucapkan oleh seorang mukmin, karena bisa menjadi pembatal keislaman. Nggih, mendukung betul apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada seorang ibu di Palu update status foto salah satu calon kandidat presiden. Tulisannya ngeten, meskipun Palu kena gempa, dukunganku tetap kepada Anda. Niku DE update tanggal 22 September, tanggal 28 September dikabulkan Allah, Palu terkena gempa. Nampak hubungannya? Kita sebagai seorang mukmin yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada hubungannya. Orang kenapa berusaha kok gagal terus? Coba dicek, mungkin ada dosa-dosa yang masih dilakukan dan belum ditobati. Orang kok gak punya anak, gak bisa memiliki keturunan, mungkin ada lisan kita yang pernah menyakiti orang. Di sosok orang krosok, jenenge lidah itu tidak berbohong. Nah, ibu-ibu tuku kerudung anyar diloke, kerudung anyar tinggu pamer. Padahal sing ngertos pamer lan boten niku sanes kula panjenengan sami. Yang tahu seseorang pamer atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin rahimakumullah, Ibnu Qayyim mensyaratkan syukur itu harus sering diucapkan melalui lisan kita. Kalimat hamdalah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah atas segala sesuatu. Ketika kita mendengar musibah yang diderita oleh saudara kita, atau mungkin hari ini kita mendapat musibah, kalau seseorang melihatnya dengan pikiran positif, alhamdulillah ala kulli hal, enten ibu-ibu wajone sakit, alhamdulillah sing lara untukku. Dan ini enten seorang ibu masih muda, umurnya 30-an, ditinggal suaminya. Niku awalnya gejala penyakit suaminya niku namun sederhana, lumpangan. Tapi lumpangan ini aneh. Lumpangan ini itu telung sasi mboten mari-mari. Dibetulkan dokter THT, dicek, dikasih obat sariawan, niku mboten mari. Sampai akhirnya lukanya itu sampai ke lidah. Kemudian dibawa ke dokter yang lebih spesialis, diambil sampelnya. Ternyata niku tidak sekedar sariawan biasa, tapi suaminya menderita kanker lidah. Penyakit niku aneh-aneh, Bu. Makanya kalau panjenengan sami donga kalih Gusti Allah supados boten diparingi penyakit ingkang aneh-aneh. Alhamdulillah ala kulli hal, nampung sakit gigi
bantal nggih mboten mari. Ketika kita melihat saudara kita mungkin memiliki musibah, nasihat pertama adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, musibah saya tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa orang lain. Makanya alhamdulillah Bapak jenengan sami isu-isu jam 6 pun kumpul wonten papan panggenan menika ngaji. Di saat orang lain mungkin hari ini kita lihat Lombok dereng rampung, rumah-rumah masih berantakan, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Allah sapa Indonesia dengan musibah berikutnya, sampai-sampai ada yang memisahkan jenengi perumahan niku pun berarti omai blas, semua rata dengan tanah karena 7,7 skala Richter. Lombok Mataram itu saja cuma 7 skala Richter. Donggala ini 7,7 skala Richter. Maka Bapak Ibu, kalimat pertama yang harus sering kita ulang-ulang adalah kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, orang bersyukur itu harus diikrarkan melalui hatinya. Hatinya harus mengikrarkan bahwa kesyukuran itu hadir dalam dirinya. Maka kenapa kok kemudian orang susah sekali bersyukur? Maka Ibnu Qayyim mengatakan orang bersyukur itu syaratnya satu, dia harus mengenali nikmat. Piyambakipun kedah ngertos bilih niki sing dipun ambali nikmat. Ini yang disebut dengan nikmat. Kadang-kadang manusia mengenali nikmat mawon niku boten saged. Ada orang yang dikasih duit, tapi duitnya tidak dianggap sebagai nikmat, tapi duitnya justru dianggap sebagai laknat. Duit akeh ning bingung piye carane ngecake. Uang banyak tapi bingung bagaimana cara membelanjakan. Mulane wong niku sing paling penak duwite ora akeh, tapi sing paling enak nek pas butuh pas enak. Mungkin akeh-akeh jenengan ra iso turu. Disimpen ning bank wae iki bank dolare 15.000 meneh bange kukut duitku ra iso dijikuk piye. Bingung. Disimpen ning bantal jenengan ra iso turu mun aku pas turu nek wong mlebu jikuk bantalku piye. Disimpen teng cagak omah. Nek omahku digraji piye. Pikirane mboten tenang. Datangnya harta tidak menjadi nikmat, tapi datangnya harta justru menjadi laknat. Bu, panjenengan ibu-ibu mesti senang menawi gadah tubuh ingkang sae, slim, langsing koyok gitar Spanyol. Padahal gitar Spanyol kados nopo nggih boten ngertos. Tapi pada beberapa orang yang profesinya mengandalkan tubuh, nikmat itu bisa menjadi laknat. Mangan pilih-pilih, bar mangan diutahke meneh. Lah ngopo Mbak kok bar mangan mbok utahke meneh? Engko ndak aku lemu. Akhirnya nikmat tubuh yang sehat itu menjadi laknat karena tiap hari dia justru terbebani dengan nikmat tersebut. Makanya ibu bapak rahimakumullah, ingkang kula panjenengan sami suwun kalih Gusti Allah inggih menika barakatul umur. Umur yang berkah, bukan umur yang panjang. Mungkin yang terlalu dawa terus malah pikun, terus malah bingung. Niku mungkin kula panjenengan sami nggih sedih dhewe. Nek kemudian terlalu tua tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah, kula panjenengan sami mungkin nggih bingung. Aku kok ora tau diuji apa imanku ora apik. Akhirnya kita malah bertanya seperti itu. Maka pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali nikmat itu sendiri. Setiap uang yang kita miliki itu adalah nikmat. Setiap makanan yang kita makan itu adalah nikmat. Setiap baju yang kita pakai itu adalah nikmat. Setiap rumah yang kita tinggali itu adalah nikmat. Setiap kawan, setiap sahabat yang membersamai kita itu juga nikmat. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa. Kalau menjadikan sampai dipun paringi paningal, mata kita dikasih bulu mata. Coba kalau nggak ada bulu matanya,
jenengan numpak motor kelilipan terus. Mulane enten unta tekok karo ibuke, Bu, awake dhewe iki kok duwe wulu mata dawa banget, soalé awake dhewe iki makhluk gurun lho. Kok dikeki gulu dawa banget, soalé awake dhewe iki makhluk gurun lho. Kok dikeki sikil dawa banget, soalé gurun kuwi panas. Dikeki Gusti Allah sikil sing dawa, mlayune gen kenceng. Pertanyaan terakhir, Bu, mau kula tanglet kok dikeki wulu mata dawa, soalé awake dhewe makhluk gurun. Dikeki gulu dawa, soalé awake dhewe makhluk gurun. Dikeki sikil dawa, soalé awake dhewe makhluk gurun. Pertanyaanku, Bu, kok awake dhewe ora ning gurun tapi malah ning kebun binatang. Banyak orang punya nikmat, tapi karena salah tempat nikmatnya tidak bisa termanfaatkan. Punya banyak potensi tapi tidak digunakan. Dikasih Allah suara bagus tapi malah gonggong kernet. Dikasih Allah wajah yang ganteng tapi justru malah dipakai untuk maksiat. Dikasih wajah Allah cantik justru malah dipakai untuk foto selfie-selfie ngebaki memori. Maka pramila menika ibu bapak, nikmat itu harus dikenali. Yang kedua, kata para ulama, selain mengenali nikmat, seorang hamba harus mengenali si pemberi nikmat, sang pemberi nikmat. Kadang-kadang enten Bu, Pak, tiap ingkang kertos nikmat tapi tidak paham siapa pemberi nikmat. Enten kisah yang sangat masyhur, panjenengan mungkin nggih pun nate mireng. 3 orang, yang satu adalah seseorang yang kena penyakit kusta. Seluruh tubuhnya menika sakit kulit, gilani jijiki, kathah nanai, kuning-kuning kental koyok susu kental manis. Akhirnya didatangi seorang malaikat yang menyerupai manusia. Ditanya, Pak, kalau panjenengan donga kalih Gusti Allah, kinten-kinten jenengan donga napa? Saya akan berdoa supaya Allah menyembuhkan luka kusta saya, sehingga kulit saya kembali kencang dan saya kembali tampan. Akhirnya piyambakipun dongane dikabulke kalih Gusti Allah. Kulitnya sembuh, Bu. Tidak ada kusta lagi, bersih, kencang, tampan. Kemudian ditanya malaikat, kalau seandainya Bapak minta harta, Bapak kira-kira minta apa? Onta, sapi, nopo kambing? Piyambakipun ngendika, saya minta onta. Akhirnya dikabulkan Allah, diberikan sepasang onta jantan dan betina. Wahirin mana akeh banget, memenuhi satu lembah sampai lembah yang lain. Beliau kaya raya. Orang kedua, seorang yang menderita penyakit botak. Boten ada rambutnya blas, metu siji sesuk gogrok. Blas raek rambutnya, ditekoki kalih malaikat yang menyerupai manusia. Bapak panjenengan menawi donga kinten-kinten dongane napa? Kula kepengin rambut kula thukul melih. Kula mboten pengin botak kados mekaten. Akhirnya dikabulkan Allah, rambutnya sembuh. Kepalanya muncul rambutnya, dia menjadi lebih tampan dari sebelumnya. Kalau panjenengan nyuwun harta, kira-kira harta apa yang panjenengan minta? Saya minta sapi. Akhirnya dipun paringi Allah sapi, sampai jadi peternak sapi yang sukses. Yang nomor 3 adalah seorang laki-laki yang buta, matanya tidak bisa melihat. Ditanya malaikat, kalau Bapak misalnya mau doa apa Pak yang akan panjenengan panjatkan? Saya ingin sembuh dari buta saya. Akhirnya dikabulkan Allah, matanya sembuh, bisa melihat lagi, bisa membedakan warna, bisa melihat alam semesta. Ditambati kalih malaikat malih, kalau misalnya minta harta panjenengan nyuwun napa Pak? Unta, sapi, napa wedhus? Kula nyuwun wedhus. Akhirnya wedhus sing akeh banget dadi juragan wedhus. Atau sekarang juragan kambing disingkat menjadi jurkam. Jurkam itu juragan kambing. Akhirnya beberapa bulan kemudian malaikat datang lagi kepada 3 orang itu. Didatangi orang yang pernah menderita kusta, sekarang kaya dengan ontanya. Pak, kula nyuwun sedekahe Pak, kula jeng mantuk teng kampung kula mboten enten sanggune. Nyuwun sedekahe Pak.
Akhirnya yang punya unta bilang, mohon maaf, saya nggak bisa bantu kamu karena kebutuhan saya masih banyak. Lalu malaikat mengatakan, bukankah panjenengan dulu adalah seorang yang menderita kusta, loro, hina, dihindari orang banyak karena tubuh Anda penuh luka dan penuh nanah. Kemudian Allah kabulkan doa Anda, kemudian Anda sembuh, kemudian Allah berikan kepada Anda unta. Lalu bapak ini mengatakan, bukan, saya mendapatkan harta saya semata-mata karena kepandaian diri saya. Saya mendapatkan unta karena semata-mata kepintaran diri saya mencari duit. Ini bu contoh. Orang tahu nikmat, disembuhkan dari kusta, diberikan unta sama Allah, tapi dia lupa siapa yang memberikan unta. Maka kemudian malaikat mengatakan, wahai bapak, kalau seandainya panjenengan jujur, mudah-mudahan harta ini berkah buat panjenengan. Tapi kalau seandainya panjenengan bohong, mudah bagi Allah untuk mengambil nikmat itu dari panjenengan. Ditinggal orang yang pertama. Orang yang kedua didatangi malaikat, dimintai tolong, dimintai sedekah. Jawabannya juga sama. Bukankah dulu panjenengan orang nggak mampu pak? Panjenengan menderita penyakit botak, rambutnya nggak keluar sedikit pun, kemudian disembuhkan Allah, kemudian diberikan banyak sekali sapi. Dia menjawab, sungguh saya mendapati harta saya bukan dari Allah, tetapi dari nenek moyang saya. Ini adalah warisan dari mbah-mbah saya. Dia bohong. Kemudian orang ketiga yang dulu menderita buta didatangi malaikat, lalu kemudian dia mengatakan, wahai saudaraku, silahkan kamu ambil hartaku, mana yang kamu butuhkan, karena aku dulu juga pernah menderita miskin seperti yang kau alami saat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu bapak rahimakumullah, dunia ini namung seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau pas di bawah, jangan sampai kita kemudian menghinakan diri di hadapan manusia, menukar iman dengan harta. Enten satu kali kencang dek ini pas Idul Adha atau sapi di sebuah wilayah di dekat-dekat kita saja. Tapi ternyata dia mendapati satu fakta, satu kampung dulu 90% muslim, sekarang berubah drastis. Yang muslim cuma 10%, yang 90% sudah murtad dari agama Islam. Masjid yang dulu dipakai sholat sekarang justru menjadi kandang kambing. Kenapa? Karena terjadi pendangkalan akidah. Caranya gimana ini pak? Enten bapak-bapak beri anak telur, diparani pak jenengan putrane pinten 3 sekolah kabeh mboten niku pak. Pripun nek misale kula sekolah kula biayai nganti sarjana, lulus wisuda S1. Akhirnya pak sinten ingkang mboten bekewuh anake telu sekolah kabeh, sing nyekolahe agamane mboten agama Islam, akhirnya piyambakipun bekewuh, ya wis nek ngono kula tak pindah agama gara-gara anaknya disekolahkan oleh orang agama lain. Maka ini pendekatan pendangkalan akidah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya kita dalam kondisi tidak punya, jangan sampai kondisi tidak punya ini membuat kita terhina. Tapi kalau seandainya kula panjenengan sami dalam kondisi berpunya, dalam kondisi berharta, orang ngomong ramenak, dalam kondisi beruang, jadi beruang. Jangan sampai kita lupa seolah-olah kita mendapatkan ini semua dari kepintaran kita saja. Pak Dio saya ini dengan berhasil Pak Dio main makrong apik mobilnya Fortuner, sijine Pajero panas jogo jero. Bojone wae naik sekolahnya ning ndi apik kabeh. Kok sakit ngeten iki Pak Dio? Oh iya aku Pak, aku padane kowe. Aku nyambok. Maka dari itu orang kadang-kadang tidak mengenali siapa pemberi nikmat. Kalau kita misalnya tanya sama orang-orang yang hari ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, kenapa Jepang itu bisa berhasil? Karena mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Maka di Jepang itu orang kebanyakan menyembah matahari.
Kenapa di Korea itu maju? Karena kata seorang ahli, jumlah keyakinan agama di Korea itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Kok iso? Ya karena tadi sinkretisme, agama dicampur-campur kemudian melahirkan agama baru. Makanya kita ini diwanti-wanti sama Allah, udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuk ke dalam Islam itu menyeluruh, mlebu sing tenanan. Karena hari ini banyak orang mencampur adukan Islami sidik, keyakinan Jawa ini sidik, makin memiliki sidik dicampur dari siji dari gado-gado. Sholatnya sholat Islam, tapi keyakinannya bukan keyakinan terhadap Islam. Jadi ini nanti kawan satu Muharram, satu Masehi itu kan rame bu gayung, umat kembang api, niup trompet. Kabeh duduk trompet nanti ini pergantian tahun, boleh selalu jadi Car Free Night metu kabeh nanti jam 12. Ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Kabeh trompet ini trompet bekas untuk bekas sing dodol. Wong dodol trompet ini kan mesti dicoborin. Iki muni ora ya tek. Muni. Bekas sing dodol kabeh iki jane. Akhirnya semuanya meniup trompet untuk merayakan satu Masehi. Ibu nek misalnya malaikat Israfil melu-melu niup trompet terus berikut. Nanti kabeh. Tapi kalau satu Muharram panjenengan tingali peringatan satu Muharram sing metu mboten trompet, sing metu mboten kembang api, sing metu kebo. Itu ini Islam tapi nggih percaya kali kebo. Jeng golek tretongi go mulih. Apa mbok dhewe tinggo nolak bala. Mari kebune dinteni, ayo jangan metu. Ya. Ora kebelet nelek menelek. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang terjadi. Orang mengenali nikmat tapi dia tidak mengenali sang pemberi nikmat. Padi yang luas, tanaman yang bagus, buah-buahan yang banyak, ini semua pemberian Allah. Maka seharusnya berterima kasihnya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala yang kita ciptakan. Ada acara-acara yang kemudian justru malah tidak menyembah Allah, tapi menganggap benda-benda yang ada di sekitar kita sebagai benda-benda yang seolah-olah memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Makanya dakwah Rasulullah pertama kali adalah dakwah tauhid, bukan dakwah pada persoalan akhlak, tapi dakwah pada persoalan tauhid. Bagaimana membersihkan umat dari pikiran-pikiran tahayul, dari pikiran-pikiran bid'ah, dari pikiran-pikiran khurafat. Nduk kaya mangan aja ning pinggir lawang. Itu napa Bu? Engko bojomu brewokan. Nek jenengan alasan itu aja mangan ning pinggir lawang. Lah itu napa to? Lawang nggo dalan apa mbok mangan ning piye? Niku berarti logis. Tapi kalau kita memiliki pemahaman nduk aja mangan ning pinggir lawang, itu napa Bu? Engko dak bojomu brewokan. Malah ning tengah lawang soalnya kepengin cita-citanya di bojo brewokan. Ya. Pemahaman seperti ini yang harusnya kita perangi, kita luruskan. Maka ibu bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kalau penjenengan sami dengan ngaji itu tambah ilmunya. Ada orang ngaji bertahun-tahun tapi masih menekuni khurafat. Ada orang bertahun-tahun ngaji tapi masih menekuni bid'ah. Ada orang bertahun-tahun ngaji tapi masih memahami dan menyadari tentang tahayul. Yakini bukan kali Gusti Allah, tapi yakinnya kepada benda-benda yang lain. Bapak-bapak tuh yakin, wah aku dengan waktu ini dodolanku laris. Yang tak uculi dodolanku rapayu. Wah akik ini memang segala-galanya. Berarti kita menganggap akik itu memiliki kemanfaatan. Meskipun nganggo akiknya aku bismillah barang, bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang campur aduk ingin melakukan kesyirikan saja, orang kadang melakukannya dengan basmalah. Maka ibu bapak rahimakumullah, setelah mengenali nikmat, monggo kalau dengan sami mengenali siapa sang pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang menjadi kufur nikmat
bukan karena dia cuma mengenali nikmat, bukan karena dia cuma mengenali sang pemberi nikmat, tapi ternyata orang tidak mau menghinakan diri kepada sang pemberi nikmat. Makanya ngeten Pak, wong niku ngerti nek iki nikmat saking Gusti Allah, ngerti bilih menika nggih nikmat, tapi ternyata tidak mau beribadah kepada sang pemberi nikmat. Panjenengan kang lebu kalih rencang-rencang kula panjenengan sami ingkang agamane boten Islam. Pak berarti sing iso Tuhan. Pak duit sing iso Tuhan. Tapi kenapa kamu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan? Kalau untuk akidah tauhid rububiyah, fa insyaallah seluruh manusia itu mengakui bahwa Allah itu Rabb. Allah itu memelihara. Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang memberi hujan, Allah itu yang memberi segala sesuatu kepada manusia. Kabeh insyaallah jenengan tekoki sing agamane Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, semuanya sepakat bahwa alam ini yang menciptakan Tuhan. Tapi ketika mereka ditawari tauhid uluhiyah, meyakini satu-satunya Tuhan yang harus disembah adalah Allah, maka mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau melakukan itu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, cara bagi kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur adalah mengetahui setunggal nikmat itu apa. Yang kedua, siapa sang pemberi nikmat. Yang ketiga adalah melakukan ibadah secara total kepada zat yang telah memberi nikmat kepada kita. Maka ibu bapak, dunia ini didapatkan dengan ilmu, akhirat juga didapatkan dengan ilmu. Rasulullah ngendika dalam sebuah hadis, dunia ini diberikan kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mereka yang oleh Allah diberikan harta dan diberikan ilmu. Dengan ilmunya dia kelola harta itu menjadi kendaraan menuju surga. Duit-duit untuk nyambung silaturahmi. Ayo undangan teng WhatsApp teng keluarga besar, kepada keluarga besar, keturunan, bani, bla bla bla, diharapkan Ahad besok tanggal 7 datang ke rumah bapak bla 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 untuk mendatangi silaturahmi dan makan bersama rica-rica mentok. Wah ini udah teko kabeh, bapak udah teko mesti Allah. Mangan mentok malah tensiku dhuwur, opnam bayaran. Mbok menune ganti bubur ayam. Nggak ada masalah. Yang penting apa? Duit itu digunakan untuk menyambung tali silaturahmi. Di saat hari ini ibu bapak, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, orang menghindari pertemuan. Biyen niku nek wong desa wong Jawa biasanya mungkin teng mriki desenten, soalnya teng desa kula nggih desenten. Kalau ada nikahan, orang itu undangannya icon. Dan bapak-bapak pilih Pak dipun aturi rawuh wonten ing acara resepsi pernikahan. Akhirnya ketemu, ada ngobrol, ada ketemu wajah. Nanti bar niku pripun Pak kabare ketinggalan kok tambah lemu menika. Nggih alhamdulillah ada sapaan. Tapi saat ini dengan adanya teknologi, orang cukup menyapa lewat WA. Undang nikah ini boleh nanti WA. Mengundang kehadiran Anda, ya wis undangannya lewat WA, aku nyumbangnya lewat WA. Duitnya difotonya mbak sumbanganku. Lagu foto tak rasa tak betul gula teh mbak, ya gula teh itu foto baik. Sekarang orang silaturahmi susah. Banyak orang gampang salah paham, gampang nesu gara-gara tidak ada silaturahmi. Padahal kalau silaturahmi itu terjadi, maka itu bisa menggugurkan seluruh kesalahpahaman di antara manusia. Sekolah gampang nesu kali wali murid gampang nesu kali sekolah, goro-goro namung WA. Pimpinan desa nesu kali wargane niku nggih goro-goro namung seling surup lewat WA. Jadi Pak RT ini niate nggih apik wargane digaeki grup WA, tapi malah Pak RT siji dukung nomor 1, siji dukung nomor 2. Pak RT ini hanya laku dukung nomor 3 wae. Padahal nomor 3 mboten enten. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Kelompok pertama adalah mereka yang dikasih Allah harta,
Dan mereka yang dikasih Allah ilmu, dengan hartanya dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan dengan ilmunya dia kelola hartanya sebaik-baiknya. Maka kalau di Saudi ada orang berbuat baik, yang jago pakai itu diparingi kulkas kali dispenser, ditulisi siapa yang butuh silahkan ngambil. Ini kulkasnya dibuka, panganannya dijikuk, dispensernya diurutin, dijikuk banyune, dijikuk gelasnya ngawetang. Itu dalam bentuk nopo, punya harta, punya ilmu. Dengan hartanya dia bersedekah. Lekan perlu dengan melu-melu kulkasnya kali dispensernya tokin jogo, tulisi. Kita yang butuh mangga mendet, ya, dipendet sak kulkasnya, dipendet sak dispenser. Maka dengan ilmu ini orang akan dibimbing bagaimana cara menggunakan hartanya secara baik. Soalnya apa? Kalau orang itu cuma dapat harta tok, tapi dia tidak bisa menggunakan secara baik, maka harta itu akan membelit sebagaimana belitan hartanya korun terhadap dirinya ketika di yaumil kiamah. Duit mobil apik tapi tidak pernah digunakan untuk ngaji. Mending biar mobil itu teruntung, baik suara anggar mobil muni mesti kabeh sak kamu ngerti. Wah, kayak guys tani, pelukin yang dinding, tapi dipakai untuk ngaji. Bebol yang betul ada kendaraan, moga kulangkut ambil teruntung, macam itu. Tapi bareng iso tuku mobil larang malah boten nanti tinggu pengajian. Wah, udah pengajian parkirnya angel kebeset 500.000. Akhirnya mobilnya cuma ditaruh di rumah, tidak dipakai apa-apa. Maka ibu bapak, kelompok pertama adalah orang-orang yang mendapat harta dari Allah dan mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang oleh Allah tidak diberi harta, miskin, tapi oleh Allah beliau diberikan ilmu, ilmunya banyak, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok kedua ini bilang kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kulo dipun paringi harta sebagaimana kelompok pertama, maka saya akan menggunakan harta saya seperti kelompok pertama menggunakan hartanya. Orang duit, tapi ketika melihat ada orang melakukan kebaikan dengan hartanya, dia bilang, ya Allah, kalau seandainya saya kaya seperti bapak itu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini diberikan pahala persis sama seperti kelompok pertama, tidak mengurangi sedikit pun. Pramila Bapak Ibu, seandainya kata peluang-peluang kebaikan, subuh berjamaah disertai dengan sarapan. Wajar mungkin bapak-bapak sugih, nyo, aku lucu 5.000, sarapannya sing enak, ayam bakar. Baik ceker bakar. Uang porsinya 10.000, kalau tandai, Pak De, hitung jamaahnya biro, langsung muncul 5.000. Terus kalau menjadikan sampai kan duit 5.000 sing tinggi ngoten niku. Terus kalau menjadikan sampai ketika kali Gusti Allah, ya Allah, menawi kula dipun paringi ngarto kados bapak niku ya Allah, saya juga akan melakukan hal yang sama. Padahal niku lebih niat dari kelakon. Soalnya kadang-kadang kalau menjadikan sampai niku nek ra duwe koyo yo. Ana wong duwe usaha, pegawai diumrohke 10 gratis. Aku nek sugih kowe aku ya menunggu ibarat sugih tenan, piye umrohke ora? Aku biyen lagi arep sugih, lha iku sugih tenan kita gak sida, ya. Kadang-kadang nek pastian itu koyo yo, tapi bareng duwe tenan, mboten seperti yang diharapkan. Itu saja oleh Allah sudah dikasih pahala. Subhanallah. Kalau mungkin pernah cerita dengan jenengan di Jogja itu ada seorang ibu pengusaha ayam bikin masjid makro gede. Kita cuma lihat kemudian kita bilang, oh, aku sudah sobek melakukan baik oleh ibu ini masjid sing gede ini kayak ini. Ini masjid ini menoroni 5 bu. Kote koi kali takmir ini kok menoroni 5 pak. Ini soalnya filsafatnya ini ku sholat 5 waktu pak. Jadi sholat 5 waktu maka menaranya 5. Tujuannya orang sholat taraweh. Menoroni susuwelas Pak Indro. Ini kok lawangi songo Pak? Wah ini soalnya filosofi ini wali songo Pak. Jadi lawangi songo. Filosofi ini Asmaul Husna lawang tok mencidai sangang songo. Maka kita lihat orang
orang itu dengan hartanya dia bisa berbuat kebaikan. Umar bin Khattab ketika ditanya, wahai Umar, berapa harta yang akan kamu sedekahkan? Separuh dari harta saya untuk Islam, ya Rasulullah. Separuh ya Pak. Oh betul dengan sami wali, separuh duit tinggi Islam. Belum karuan, mau tak infak Jumatan 10.000, ini gue jadi jujur 9.000, ya. Ini separuh duitnya kalau menjadi sami dihitung kekayaannya berapa? Oh 200 juta, 100 juta tak kayak masjid, tak kasihkan Islam. Ini ke Umar bin Khattab. Makanya hari ini ada orang yang mencela-cela sahabat, mencela Umar bin Khattab, kelompok-kelompok Syiah. Mereka tidak paham betapa mulianya Umar dalam amal-amal solihnya. Maka kalau kita menyebut sahabat Umar radhiyallahu anhu, biasakan menyebut dengan panggilan-panggilan seperti itu. Umar itu bahkan Umar Bakri, ya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq, berapa sedekah yang akan kamu berikan untuk Islam wahai Abu Bakar? Saya akan berikan seluruh harta yang saya punya. Sedekah, duitnya semua diberikan untuk Islam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ada orang yang diberi Allah ilmu dan harta, tapi ada orang yang cuma Allah berikan ilmu, tidak diberikan harta. Maka ibu-ibu, kesuksesan anak itu tidak semata-mata pada duitnya. Jenengan mungkin pun gadai anak mentah sedoyo, tapi tidak ada satupun yang kaya raya. Ibu depan ya anak papa karena sing sugih, sing mulia gawe diri sopo. Bukan pada hartanya saja, tapi mungkin panjenengan dipun paringi anak-anak ingkang pinter agamane. Tidak tahu masalah mencari duit, tapi gemati kepada kedua orang tua, itu lebih baik. Kelompok ketiga, ibu bapak adalah orang yang oleh Allah diberikan harta, tapi dia tidak diberikan ilmu sama sekali. Sehingga dengan hartanya itu justru menambah kemurkaan Allah dan mendekatkan dia kepada neraka. Tambah duit bukan tambah taat, tapi tambah bingung. Umurnya pun sekitar, umurnya pun 70, ngurusi masalah harta, ngurusi masalah mobil, rebutan masalah warisan, rebutan masalah duit, sampai sengketa tanah dan lain-lain. Di saat orang sudah harus berpikir tentang akhiratnya, kenapa banyak orang justru di masa tuanya masih sibuk dengan harta? Maka banyak orang diberi harta sama Allah tapi tidak menambah ketaatan, tapi justru malah menambah ketidaktaatan. Bapak-bapak, biar gajinya ngomong itu tidak ada budget untuk maksiat. Rong yuto langsung dikek ibu diki rong yuto rong ewu, sing 100.000 tak bocekelan, sing 11 gunen kebutuhan keluarga, seperti beras, LPG segala macam. Duit rong ewu sebulan. Tidak ada budget untuk maksiat. Tapi giliran kemudian kita mendapat pangkat lebih tinggi, gajinya dari 15 yuto, barong yuto dari 15 yuto dan selisih 13 yuto. Itu Mas Yuto tanggung ngopoi. Wah ini dari mulai mikir nakal, mulai mikir tentang maksiat. Itu ini misalnya 12 itu yang 5 itu kanggo judi lumayan nih. Ya. Kalau seandainya sing iki kanggo zina lumayan. Kalau sing iki akhirnya orang tambah harta, bukan tambah takwa, tapi tambah harta justru tambah maksiatnya. Biar numpak motor bebek, bukan kemaki Pak. Biar saya ingin numpak ninja, biar ya. Oleh wong bilayar, ya. Dia numpak bebek kan di Bronjong ini kalau nalot paling 20 km per jam. Wong jatuh pun dibel, din. Ya ini Pak dia minggir, ya kan? Soalnya ini numpak ninja. Dia kan numpak bebek ini hutan, gelem nganggo mantol, kan mantolnya apa kira kan uang. Saat ini ninja nganggo mantol gengsi, ninja nganggo mantol, motor itu mereknya ketutupan. Akhirnya malah tambah pemaki, tambah dosa, bukan tambah pahala. Kelompok keempat, Bapak Ibu rahimahumullah, adalah orang-orang yang tidak oleh Allah dikasih harta dan tidak oleh Allah dikasih ilmu. Duit orang duit, ilmu yang duit. Ini kisah elek-elek itu. Dan ketika dia melihat orang kaya berbuat maksiat, digawe nangkap jadut pitung dino, pitung bumi. Oh, nanti main jenengan ini bocornya lagunya malah ngomong pikir kiri sisan. Wah, aku sebenarnya duit, aku bodoh kayak.
warta tanggake ndambut pitung dino pitung wengi padahal dereng duwe duit. Makanya oleh Allah orang semacam ini dikasih dosa persis seperti dosa kelompok ketiga, tidak mengurangi sedikit pun. Padahal lagi niat. Jadi kalau mau contoh berita, enten mucikari artis itu ternyata enten sing nyambi tadi wanita tunasusila. Niku sekali dhewe ngedol, bahasanya kan ngedol iki, dadi makelar. Mempertemukan pembeli dengan wanita tunasusila. Niku badine berapa? 100 juta. Pina ya 100 juta. Kalau kita lihat duit 100 juta nih, kemudian orang nggak punya ilmu, wah beda ya. Gunung tok lu 1 juta. Ini belum ini mas, belum foto nih ya. Oke, ketemu desa ya dengan ya 1 juta ya. Nanti nih udah 1 juta pak. Kalau beli dengan sapi tetap pak, soalnya 1 juta itu pirang tahun. Kalau kita cuma melihat itu nyatok, kemudian kita menjadi pribadi yang tidak punya ilmu, yang tidak punya harta. Ya Allah, kalau seandainya saya punya harta, saya akan berbuat seperti masnya itu. Maka kita mendapat dosa tanpa mengurangi dosa kelompok ketiga itu sedikit pun. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pentingnya ilmu. Kenapa panjenengan royo-royo setiap akan datang ke sini? Karena mencari ilmu. Kenapa kita harus bersusah payah, tangis, isu, baca buku, mendengarkan kajian, mendengarkan tausiah? Karena ingin mendapatkan ilmu. Karena ilmu inilah yang nanti akan membimbing kita menjadi pribadi yang didambakan oleh Allah surga, dan bukan justru menjadi manusia yang dirindukan oleh neraka. Na'udzubillahi min. Orang hidup pakai ilmu dengan orang hidup tidak pakai ilmu itu beda. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, doa kita kepada Allah setiap hari, Robbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, tambahkan kepada saya ilmu dan tambahkan kepada saya kepahaman. Karena ada banyak orang itu punya ilmu tapi tidak paham. Ilmu ini gue diteleng kata tapi bukan paham. Saat ini kata doktor tapi dia tidak memahami kedoktorannya. Karena orang mungkin nyarinya cuma ditelitok tuku ini iso S1 5 yuto, S2 10 yuto, S3 15 yuto. Nek kakek S bilang. Maka yang kita cari itu bukan titelnya, meskipun titel itu penting, tapi yang kita cari adalah ilmunya. Maka ilmu itu akan barokah kalau kita amalkan. Ilmu itu akan bermanfaat kepada pemiliknya kalau kita amalkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bertahun-tahun tapi tidak menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Pandak dino mikir ilmu itu tapi tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Maka lebih baik kita mencari ilmu yang kira-kira ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada jannah. Enten bapak itu nulis buku Ensiklopedi Wayang Nusantara. Itu penelitian itu setahun. Dari mulai Sabang sampai Merauke dia datang mengunjungi pulau-pulau yang kira-kira gak ada wayangnya. Diteliti sampai bertahun-tahun. Itu ketika tengok oleh toko buku, Mbak, bukuku Pak Yudhiro setahun. Kali Pak, sistem dan itu gratis. Ternyata dia mendalami dunia perwayangan. Bagi dia mungkin bermanfaat, tapi bagi orang lain belum begitu bermanfaat. Bukan berarti saya mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin bermanfaat, tapi akan lebih bermanfaat kalau seandainya kita berikan waktu kita untuk berpikir kira-kira kita akan menghadap Allah dengan cara apa. Apakah kita akan menjadi ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan kitab dari kanan-kanannya, dipersilakan Allah masuk ke dalam jannahnya? Ataukah kita akan menjadi ashabul shimal, kelompok-kelompok manusia yang mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kirinya? Bahkan ada kelompok yang mendapatkan buku catatan amal melalui punggungnya, dilemparkan dari belakangnya. Maka seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang mengambil pelajaran dari setiap apa yang dia alami. Hari ini kita saksikan di Facebook, di televisi, di medsos, pemberitaan kaum muslimin karena musibah. Kita yang hari ini tidak dapat musibah, maka gunakan harta kita untuk membantu mereka.
panjenengan, bapak-bapak yang punya istri, punya anak, gerakan hati mereka untuk menjadi pribadi yang empati. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, mereka yang suka berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Duwene sithik nggih diinfake, duwene akeh nggih diinfake. Mas, aku ora iso bantu duit, aku isone bantu pakaian bekas. Nggih mboten napa-napa Bu, pundi? Iki Mas bekas kobongan. Astagfirullah, bekas kobongan disumbangke kanggone pripun, Maka niki panjenengan gak ada komunitas pengajian Ahad pagi. Mungkin kemarin kita sudah galang untuk Lombok, sekarang mungkin nanti panitia bisa menggalang untuk Palu, Donggala. Kalau panjenengan lihat Pak, ada seorang muadzin ketibanan ke tembok, jadi dia pas sholat itu tidak lari, ya sebagaimana jamaah yang lain ketika goyang-goyang langsung lari. Tapi dia tetap di situ sampai akhirnya kemudian tertimpa tembok. Enten ibu-ibu, mbak-mbak, dia pakai cadar pada saat gempa sedang dalam posisi wudhu. Koncone liyane sepun melayu, tapi dia karena harus pakai cadar, orang ndang melayu, kurang ngenteni pakai cadar, akhirnya orang ketututan. Dia belum lari, dia ketibanan reruntuhan rumahnya. Sampai akhirnya beliau meninggal. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam posisi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan sedaya tentang urgensi seorang pribadi mukmin menjadi pribadi yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah kepada kita. Menjadi pribadi yang senantiasa mensikapi hidup dengan thinking positif, berpikir positif. Kalau hari ini belum diberi, belum dikabulkan Allah, maka husnudzon billah. Tidak menjadi pribadi yang senantiasa negatif thinking, berpikiran negatif, dikasih berapapun. Kalau seandainya satu gunung Uhud emas diberikan kepada dia, maka dia akan mendaki 2 gunung Uhud lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kita tutup sesi ini dengan berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan dan bisa berkumpul tidak cuma di dunia, tapi bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.